Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosabella Cynthia dengan NIM 2190303266 C1 pagi. Nama saya Renata Sylvia dengan NIM 2190302253 dari kelas C1. Di sini saya bersama Bella akan menjelaskan data menggunakan aplikasi SPSS dari data yang telah kami pilih, yaitu persepsi harga. Jadi untuk judul data yang terlihat di depan ini yaitu pengaruh kualitas produk, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Dan dari data di depan terlihat ada 3 variabel bebas. 3 variabel bebas tersebut yaitu kualitas produk, persepsi harga, dan citra merek. Sedangkan kepuasan pelanggan adalah variabel non bebas atau tidak bebas. Sekarang mari sama-sama kita buat output data yang ada di depan kita ini. Untuk mencari outputnya, pertama-tama kita pencet analyze, setelah itu regression, lalu pencet linear. Setelah itu independent kita isi dengan 3 variabel bebas. Kualitas produk, persepsi harga, dan citra merek. Kita pindahkan ke dalam independent. Lalu kepuasan pelanggan atau variabel non bebasnya kita masukkan ke dalam dependent. Setelah itu kita pencet statistik dan klik collinearity diagnostiknya. Lalu untuk mendapatkan nilai residualnya kita pencet Durbin Watson-nya. Setelah itu continue. Setelah itu kita klik plots. Setelah itu variabel di depan ada variabel Y dan X. Yang Y kita isi dengan srecit. Kita pindahkan ke Y, lalu variabel X-nya kita pindahkan menjadi separate. Setelah itu kita klik histogram dan normal probability plotnya. Lalu continue. Lalu kita klik save. Di dalam kolom residual dan predicted values-nya yang unstandardized-nya kita klik keduanya. Setelah itu kita continue. Setelah ketiga bagian ini terisi, lalu kita pencet OK. Dan output data tersebut otomatis terisi. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari absolute residualnya. Cara mendapatkan absolute residual, kita klik transform. Setelah itu complete variable. Lalu di target variable ini kita tulis absolute residual. Dan di numeric expression ini kita tulis ABS kurung masukkan unstandardized residual. Masukkan ke sini, lalu tutup dengan tutup kurung. Setelah itu kita OK. Setelah itu kita kembali ke sudah terlihat di sini nilai absolute residualnya. Dan karena
absolute residualnya masih 2 di belakang koma, maka kita akan menambahkannya menjadi 5 di belakang koma. Caranya yaitu kita klik variable view, lalu di bagian absolute residual di kolom yang desimal, angka 2 ini kita ganti menjadi angka 5. Setelah itu kita kembali ke data view, dan otomatis absolute residualnya berubah menjadi 5 di belakang koma. Terlihat di sini residual yang pertama yang tadinya negatif di absolute residual menjadi positif. Setelah ini kita akan membuat distribusi normalnya atau n-part test dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik analyze, lalu kita klik non-parametric test, lalu kita klik legasi dialog, dan kita klik yang satu sampel KS. Setelah itu unstandarized residualnya kita pindahkan ke test variables. Lalu jangan lupa untuk normal test distributionnya yang normal kita klik juga. Lalu kita bikin OK. Dia akan mendapatkan seperti ini. Dan untuk uji glazernya, kita klik analyze, lalu regression, linear, sebelumnya kita reset dulu, dan independennya masih sama seperti yang tadi, kita isi variabel bebas, ketiga variabel bebas, masuk ke independen, dan karena data tadi berubah, dependennya kita isi dengan absolute residual. Lalu kita klik OK, dan datanya akan mendapatkan seperti ini. Setelah itu untuk autokorelasi, kita akan analyze non-parametric test, legasi dialog. Setelah itu kita pilih yang runs. Lalu tes variabelnya kita isi dengan unstandarized residual. Jangan lupa median ini harus terchecklist. Lalu kita klik OK. Mendapatkan data seperti ini. Setelah ini kita mau mendapatkan mencari uji linearitasnya. Caranya itu kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu yang meansnya kita klik, lalu ketiga variabel bebas kita masukkan ke dalam independent list, dan variabel non bebasnya kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita klik option, lalu kita klik test for linearity. Kita continue. Lalu klik OK. Maka data di output akan terlihat seperti ini.
data di dalam output ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat interpretasinya di Word. Baik, selanjutnya kita sekarang akan mengerjakan uji asumsi dari data yang telah kita kerjakan sebelumnya. Sebelumnya kita akan menulis judul terlebih dulu, yaitu ekuitas terhadap pelanggan. Yang pertama kita akan mencari uji normalitas atau kenormalan. Kenormalan. Oke, selanjutnya kita buka data outputnya. Setelah itu kita copy uji kenormalan ini. Lalu kita paste ke Word. Setelah kita copy, inilah data uji kenormalan dari data SPSS yang kita dapatkan sebelumnya. Dan juga setelah itu kita copy histogramnya. Setelah kita copy dan mendapatkan uji kenormalan, kita paste ke Word ini uji kenormalannya. Setelah ini kita masih mencari beberapa asumsi lainnya, yaitu kalau tadi kita sudah mencari uji kenormalan, setelah ini kita akan mencari uji multikolineritas, lalu ada uji heterokedasitas, setelah itu uji Leschner, uji linearitas, lalu uji autokorelasi, lalu ada uji kelayakan model atau uji goodness of fit, setelah itu ada uji parsial dengan uji T, lalu mencari model regresi, dan yang terakhir kita akan mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Data-datanya sebagai berikut. Baik, ini adalah hasil uji asumsi yang telah kami copy dari data output. Yang pertama ada uji kenormalan berupa dengan histogramnya, ada uji multikolineritas, yang ketiga ada uji heterokedasitas, ada uji Leschner, lalu ada uji linearitas, ada uji autokorelasi, lalu ada model regresi linear berganda, setelah itu ada uji kelayakan model atau uji goodness of fit, lalu ada uji parsial dengan uji T, lalu yang terakhir ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Inilah hasil dari copy paste dari data yang telah kita buat sebelumnya. Akan menjelaskan tentang pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan pelanggan. Yang pertama, uji kenormalan. Uji normalitas dimaksud untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya.
Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng. Yang kedua sisinya melebar seperti tidak terhingga. Berdasarkan pengujian normalitas tersebut, maka uji normalitas di sini tidak dilakukan per variabel, tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasi. Selanjutnya yaitu histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing bit kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Histogram adalah grafik balok yang memperlihatkan satu macam pengukuran dari suatu proses atau kejadian. Grafik ini sangat cocok untuk data yang dikelompokkan. Histogram merupakan diagram frekuensi bertetangga yang bentuknya seperti diagram batang. Batang yang berdekatan harus berimpit. Nomor 3 yaitu uji heterokedasitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut heterokedasitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedasisitas pada suatu model regresi linear berganda yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terkait yaitu spreadsheet dengan residual error apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedasisitas. Untuk model penelitian baik adalah yang tidak terdapat heterokedasisitas. Selanjutnya yaitu uji Glaser, yaitu yang mengusulkan untuk regres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitasnya dikatakan signifikan jika nilai signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Ada beberapa jenis uji linearitas. Yang pertama yaitu scatter plot, yang kedua analisis grafik residual, yang ketiga metode estimasi kurva, yang keempat perbandingan eta dan R kuadrat, yang kelima uji linearitas dari ANOVA yang seperti di tabel ini. Uji linearitas dari ANOVA, perhitungan nilai F untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear dan non-linear. Jika signifikan, nilai F komponen non-linear adalah di bawah titik kritis, dengan titik kritis 0,05. Sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah non-linear. Tidak hanya hubungan linear, ANOVA juga digunakan untuk menguji hubungan polinomial, kuadrat, dan lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu uji autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes. Rantes merupakan bagian dari statistik
non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Apabila nilai asymmetric kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk HO ditolak dan HA diterima. Tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak atau sistematis. Apabila nilai asymmetric lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk HO diterima dan HA ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak atau random. Selanjutnya itu yang ketujuh, model regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen atau X terhadap variabel dependen yaitu Y. Selanjutnya yaitu uji kelayakan model atau uji goodness of fit. Uji kelayakan model ini digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam naksir nilai aktual. Secara statistik, uji goodness of fit dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis atau daerah di mana HO ditolak. Sebaliknya, perhitungan statistik disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana HO diterima. Yang selanjutnya nomor 9, uji parsial dengan uji T. Yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T-hitung dengan T-tabel, atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing T-hitung. Proses uji T identik dengan uji F, atau lihat perhitungan SPS pada koefisien, regresi full, model, atau NP. Atau bisa diganti dengan uji metode stepwise. Yang terakhir, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi ialah pengukuran statistik, kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara plus 1 sampai dengan minus 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah. Koefisien determinasi atau bisa disimbolkan dengan R⁻², merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R⁻² merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R⁻² digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R⁻² ini dijadikan sebagai pengukuran secara baik dari suatu regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R⁻² sama dengan 1, maka angka tersebut
menunjukkan garis regresi cocok dengan data secara sempurna. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua.